Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Praditya Devana Ramadan atau biasa dipanggil Dava. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Berdasar Informatika yang dimana saya sedang menempuh semester 6 di jurusan sastra Inggris dan pada video hari ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang menginspirasi saya untuk menggapai karir saya untuk bekerja di bidang atau sektor humanitarian yang bernama Kak Erwin. Halo Kak Erwin, selamat malam. Malam Kak Dava, Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah baik Kak Dava. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih sebelumnya udah bersedia untuk meluangkan waktu dan juga terlibat dalam salah satu proyek ya proyek dari mata kuliah karakter building. Dan di sini untuk mungkin sedikit informasi, ini juga akan dikumpulkan videonya dan menjadi salah satu proyek UTS di UTS saya sendiri di kampus untuk semester 5. Untuk semester 6 maksudnya saat ini. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa sedikit perkenalan diri dulu dari Karwin, namanya siapa, sekarang tinggal di mana, sekarang bekerja di mana, dan sebagai apa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Dava. Saya merasa terhormat ya untuk jadi apa namanya pihak yang diwawancarai gitu untuk tugas kuliah Kak Dava gitu. Oke, perkenalkan nama saya Erwin Mahendra Kasaputra, umur saya 23 tahun. Untuk kesibukan sih sekarang saya bekerja di salah satu NGO nasional ya di Jakarta. Selain itu juga saya bekerja sebagai konsultan ya di beberapa proyek gitu, seperti membuat modul maupun riset gitu. Khususnya tentang anak-anak, pelibatan anak muda dalam aksi kemanusiaan dan juga mengenai dampak perubahan iklim, apa sih interseksionalitasnya dengan anak usia dini gitu. Begitu sih Kak Dava. Oke, terima kasih. Dan untuk just for the information, additional information, ini merupakan salah satu bidang yang membuat saya tertarik karena ada nilai-nilai humanitarian yang terkandung dalam pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh Kak Erwin ini. Nah, mungkin untuk follow up question-nya, apa sih yang membuat Kak Erwin itu memilih untuk berkarir di perusahaan atau tempat kerja saat ini? Oke Kak Dava, mungkin sedikit ini ya disclaimer dulu kalau bidang humanitarian itu bukan profit ya tapi non profit gitu. Mungkin aku awal cerita dulu ya. Jadi dulu memang awal mulanya sih ini ya, dulu sempat seneng foto-foto gitu. Yang memang di kota Bandung tapi lebih suka ke human interest story gitu. Jadi gimana sih saya memfoto street fotografi dan sebagainya dan memang waktu itu saya sering mengunjungi daerah-daerah slum gitu atau kumuh lah di kota Bandung gitu. Itu waktu zaman-zaman SMA gitu. Nah dari situ sih saya mulai terpikirkan gitu. Kira-kira ada nggak sih jurusan kuliah atau bidang yang memang khusus menangani masalah sosial gitu. Nah dari situ akhirnya setelah SMA udah inilah meniatkan gitu. Apa sih jurusannya gitu. Nah akhirnya saya masuk nih di salah satu kampus gitu di bawah Kementerian Sosial yang memang jurusannya itu tentang pekerjaan sosial gitu. Yang dimana saya di situ belajar bagaimana kita menangani masalah sosial gitu, khususnya di konteks Indonesia. Nah, mulai dari situ di kampus saya mulai aktif sih ikut kegiatan kerelawanan gitu. Sampai memang pada akhirnya yang membuat saya fokus di bidang kemanusiaan atau humanitarian dan juga pemberdayaan masyarakat khususnya waktu pertama kali saya respon bencana di Lebak Banten, Kadava tahun 2020 akhir sampai 2000 awal 2021 lah bersama salah satu NGO lokal juga sih. Memang waktu itu saya masih relawan gitu di klaster kesehatan mental dan pengungsian. Nah, mulai di situ inilah pokoknya itu daerah yang sulit dijangkau dan memang waktu itu saya melihat langsung gitu, gimana sih dampak bencana gitu,
khususnya terhadap anak-anak ya. Banyak yang memang rumahnya hilang, data-data mereka hilang, seperti misal kartu keluarga dan sebagainya yang memang menyebabkan mereka sulit gitu buat mengakses pelayanan dasar gitu pada saat itu. Dan memang yang jadi titik poin gitu saya terus berlanjut di sini sih karena itu bahwasanya anak-anak tuh harus diberdayakan gitu, nggak cuma di saat bencana, tapi bagaimana sih mereka bisa berdaya di fase sebelum bencana gitu, agar bisa meminimalisir dampak yang terjadi gitu. Akhirnya dari situ saya mulai menginisiasi bersama UKM gitu. Saya tergabung salah satu UKM di kampus, namanya Satuan Bakti Sosial Mahasiswa gitu. Nah, memang UKM itu fokus di aksi kemanusiaan ya, sama pengurangan risiko bencana. Nah, karena saya waktu itu khawatir di Kota Bandung sendiri ada ancaman bencana sesar Lembang gitu ya, yang memang berdasarkan penelitian kalau sesar Lembang itu bergerak bisa menimbulkan gempa 6 sampai 9 gitu skala Richter. Akhirnya waktu itu kita menginisiasi lah program 1001 Sekolah Siaga Gempa karena kami percaya gitu bahwasanya ketangguhan masyarakat atau ketangguhan anak-anak itu entry point-nya adalah pendidikan kebencanaan gitu. Coba karena memang kami sadar betul gitu karena pergerakan anak muda itu banyak kurang sumber daya, ya akhirnya kita hanya bisa melaksanakan dua aspek gitu dari aspek Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang pertama itu pendidikan pengurangan risiko bencana, yang kedua manajemen kebencanaan di sekolah gitu. Begitu sih Kak Dava, awal mula saya di bidang ini gitu. Oke, thank you so much for the answer. Dan juga mungkin sebagai tambahan dari apa yang udah Karen jelasin, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya ingin terlibat dalam bidang atau ya bidang pekerjaan humanitarian karena di situ terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang juga bisa kita bentuk dan juga bisa memberikan dampak sosial secara luas gitu. Jadi bukan hanya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga kita bekerja untuk orang lain dengan membantu mereka meringankan beban mereka ketika mereka sedang ada dalam kondisi yang sulit seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah Karun tuh punya role model yang bekerja di bidang ini dan juga apa sih yang menarik dari bidang pekerjaan ini menurut Karun sendiri? Oke, tentu sih Kak Dava saya punya role model gitu. Khususnya senior-senior saya gitu ya di kampus yang memang sudah jadi inilah eh, bisa dikatakan high level people lah gitu. Yang pertama itu ada namanya Kang Puji Pujiono gitu. Dia memang waktu di kampus sudah aktif gitu, eh, menangani kasus refugee waktu waktu itu dan isu-isu sosial lainnya gitu. Itu salah satu role model saya sih. Tetap inilah yang menjadi titik acuan untuk saya tetap berkarir di sini gitu. Dan juga sudah inilah melanglang buana gitu di UN atau NGO internasional lainnya gitu. Terus role model yang kedua, jadi saya punya tiga role model sih ke Kak gitu. Yang pertama memang untuk acuan ini ya, kayak high level people lah gitu. Yang kedua dengan memang mentor yang benar-benar menjadi profesional partner gitu. Jadi mungkin ketika saya punya tantangan nih tentang kerjaan atau apapun itu, saya bisa menanyakan gitu. Ibaratnya sebagai mirroring lah ke diri saya gitu. Lalu memang role model yang agak sedikit realistis gitu. Karena nggak bisa dipungkiri lah kadang ambisi itu nggak sesuai realita gitu. Kalau nggak sesuai jadilah masalah sosial. Jadi role model saya yang ketiga itu ibaratnya inilah sebagai angkor gitu ketika saya sudah ambisius tapi terlalu memaksakan dan tidak sesuai kebutuhan atau realita, satu orang tersebutlah yang memang mengingatkan saya gitu. Itu sih Kak Dava. Jadi memang penting sih memiliki role model gitu baik di karir apapun ya untuk menjadi gambaran kita sendiri sih. Mungkin untuk role model ini ya,
di mungkin bisa dibilang profesional partner atau apapun, mungkin rekan-rekan saya di Mitra Muda gitu ya, kayak Kak Dava, Kak Alia, dan teman-teman lah gitu. Karena saya ini aja sih, teman-teman tuh ibaratnya semangat relawannya masih tinggi lah gitu. Itu sih yang memotivasi saya walaupun saya sudah bekerja di profesional tapi masih ingin terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan yang memang dipimpin oleh anak muda gitu. Begitu sih Kak Dava untuk role model sih. Oke, thank you jawabannya. Berarti ada tiga lah ya kurang lebih role model Karwil. Hmm, Kenapa tertarik gitu untuk bekerja di bidang pekerjaan ini. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, eh di mana tempat bekerja Kak Erwin pertama kali dalam membangun karir saat ini? oke. Jadi tempat bekerja pertama saya ya, itu di Yayasan Ibu gitu. Indonesia Badra Utama namanya. Memang dia basisnya di Bandung dan memang secara core organisasi memang dia volunteering base gitu. Jadi memang tempat untuk belajar gitu, Ibu Foundation ini. Jadi waktu itu saya magang lah, ibaratnya magang gitu, menjadi program development gitu. Jadi semenjak kuliah saya udah bantu-bantu eksekutif direkturnya gitu, namanya Mbak Sarce, buat support pengembangan program gitu di Ibu, baik itu submit proposal ataupun mengikuti pelatihan dan sebagainya lah. Nah di situ saya mulai ini sih menjadi paham sih bagaimana sih kita merumuskan program ataupun menciptakan sebuah log frame atau kerangka kerja yang digunakan untuk membuat program, mulai dari pembuatan keuangan, perencanaan logistiknya, dan sebagainya lah banyak itu. Nah, memang setelah itu saya sempat volunteering juga nih di Yayasan Ibu gitu, sejak kuliah. Mulai dari respon seroja, respon COVID, menjadi fasilitator, trainer, dan sebagainya lah gitu. Itu sih awal mula karir saya di NGO ya, di Yayasan Ibu, karena saya banyak belajar di situ sih, terkait dengan programatik per NGO-an gitu. Begitu sih Kak Dava. Jadi memang Oke, kalau untuk berkarir di NGO, pengalaman penting sih dari zaman-zaman kuliah gitu. oke Kak Begitu Kak. Erwin, ya. Oke, thank you jawabannya. Berarti mulainya tuh dari Ibu Foundation ya, dan juga dimulai dari kuliah kayak gitu. Dan juga memang kan kebetulan saya baru-baru ini diterima di salah satu NGO juga nasional sebagai communication intern dan semoga nanti saya juga bisa belajar banyak gitu untuk belajar gimana sih Kerwin selama pengalamannya kerja di NGO tuh seperti apa gitu pengalamannya dan mungkin nanti ketika nanti saya mungkin menghadapi kesulitan dalam mengajarkan pekerjaan saya sebagai communication intern, saya juga bisa tahu tanya-tanya sedikit tentang eh, apa gimana sih cara menyelesaikan masalahnya kayak gitu mungkin kurang lebihnya. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir sebelum kita menutup interview pada hari ini. Nah, apa sih saran Karwin untuk orang-orang nih yang juga kayak saya itu yang pengen berkarir juga di bidang pekerjaan ini? Saran dari Karwin apa? Oke, sebenarnya ada dua jalur sih teman-teman untuk berkarir di NGO gitu. Yang pertama memang jalur pengalaman, yang kedua memang jalur akademik gitu. Tapi kalau dua poin ini dikombinasikan itu bakal powerful sih, impactful banget gitu buat ngeboost karir kalian gitu di dunia kemanusiaan gitu. Yang pertama jalur pengalaman memang eh karena ini penting banget sih buat jadi batu loncatan gitu. Bagaimana sih teman-teman memahami sistem dunia kemanusiaan dan NGO gitu di situ. Apapun itu, volunteering, inisiasi yang dipimpin oleh anak muda, dan sebagainya gitu. Karena kan sudah banyak kesempatan ya sekarang gitu terkait funding atau grant yang bisa kita akses gitu. Yang pertama itu kita perlu ada wadah gitu. Kalau untuk basisnya mahasiswa ya, wadah memang kerelawanan.
ataupun organisasi yang dipimpin oleh anak muda gitu. Karena isu anak muda tuh sekarang lagi hype lah gitu di dunia per NGO-an. Sama yang kedua, setelah itu stagingnya mungkin teman-teman bisa join di jejaring anak muda yang memang biasanya dibuka oleh UN ataupun internasional NGO gitu. Setelah itu teman-teman perlu magang juga nih untuk ngerasain gimana sih eh, mengenali sistem NGO lebih dalam gitu sesuai bidangnya masing-masing gitu. Ada di program atau operasional gitu. Terus yang kedua memang jalur pendidikan. Mau nggak mau di karir bidang kemanusiaan ini minimal harus S2 lah gitu kalau memang mau melejit banget gitu karirnya. Ataupun teman-teman bisa coba apply beasiswa baik itu di nasional maupun internasional gitu. Karena memang pola-pola yang saya lihat gitu. Ya tadi untuk jadi high level people tuh minimal S2 di luar gitu. Tapi kalau S2 doang tuh menurut saya nggak cukup gitu tanpa kita punya bekal tadi kemampuan teknik di lapangan dan juga pengalaman gitu. Oleh karena itu menurut saya penting sih dua aspek itu dikombinasikan gitu. Begitu sih Kak Dava. Yang penting gerak kue dulu gitu. Oke, siap-siap. Berarti tadi beberapa poinnya udah tercover juga dan juga semoga Hmm. teman-teman di sini bisa terinspirasi dari apa yang udah Karwin bagi atau share ke kita dan juga semoga mungkin ini bukan not only applies buat teman-teman yang pengen kerja di NGO aja, tapi mungkin juga yang di corporate dan lain-lain juga harus punya Hmm. niat dan juga punya at least nyari pengalaman yang memang berkaitan dengan bidang yang teman-teman minati kayak gitu. Oke, I think that's all for our interview. Thank you so much sekali lagi Kak Erwin udah mau bersedia meluangkan waktunya dan juga tenaga dan pikirannya untuk berbagi di sini karena later on nanti videonya bakal di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin itu aja sekian dari interview pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.